Oh, baik. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang para dokter-dokter yang sudah join pada webinar pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bu Trisna dan Kak Admin. Tadi sepertinya Bu Trisna dan Kak Admin ini baru selesai webinar di kelas bertumbuh, jadi langsung langsung moving ke sini. Dan sudah tampak juga itu wajahnya Kak Admin ini sudah bersinar. Glowing ya? Ya, glowing tadi soalnya sudah di BB Glow. Ya, benar-benar. Baik, untuk pada siang hari ini, saya akan membahas terkait A to Z about acne and recognizing treating the acne for beautician. Jadi kita akan membahas terkait dengan apa itu jerawat, bagaimana manajemennya, kemudian bagaimana untuk menilai jerawat itu, kemudian untuk treatmentnya bagaimana untuk para beautician, ahli kecantikan, maupun nanti ada dokter juga. Jadi ada kewenangan yang untuk dokter dan juga untuk beautician. Baik, ini untuk rangkumannya, slide yang kedua tadi, Kak. Baik, ini untuk rangkumannya. Jadi siang hari ini kita akan membahas yang pertama pengertian jerawat. Jadi apa itu jerawat, kemudian prevalensi atau angka kejadiannya itu jerawat itu seberapa sih di Indonesia bahkan di luar negeri. Kemudian tempat-tempatnya yang muncul itu di mana aja areanya. Kemudian juga nanti kita akan mengetahui bagaimana jerawat itu bentuk-bentuknya dan jenis-jenisnya. Yang kedua penyebab jerawat. Jadi penyebab jerawat ini banyak ya. Jerawat itu adalah multifaktorial. Jadi banyak sekali penyebab utama, faktor pemicu dan pengaruhnya. Jadi kita nanti akan paham betul-betul paham jerawat ini penyebab utamanya itu apa, kemudian yang mempengaruhi apa, kemudian yang memicu apa, itu nanti bisa dibedakan. Yang ketiga adalah penanganan jerawat, tentu saja ini sesuai dengan gradingnya, karena jerawat itu jerawat itu ada gradingnya, ringan, sedang, dan berat. Itu nanti untuk penanganannya juga akan berbeda. Kemudian yang keempat adalah squal jerawat. Squal jerawat ini artinya bekas jerawat. Jadi akibat dari jerawat yang sudah sembuh itu nanti apa? Teman-teman pastinya sudah paham ya, bekas jerawat yang kemerahan, bekas jerawat yang kehitaman, bahkan yang scar atau bopeng. Nanti kita akan pelajari juga. Kemudian yang kelima adalah pencegahan jerawat. Bagaimana yang sudah berjerawat atau memiliki kulit yang acne prone, bagaimana caranya agar tidak kambuh lagi atau minimal untuk kambuh lagi. Dan yang belum pernah jerawatan itu bagaimana cara mencegahnya agar tidak muncul jerawat. Kemudian yang terakhir nanti akan ada live prakteknya untuk kasus acne. Ada probandusnya. Jadi nanti saya praktekkan step by step bagaimana cara mentreatment kasus acne. Slide. Nah, berikut jerawat. Jerawat itu sebenarnya apa? Di slide ketiga, Kak. Baik. Nah, ini sekedar teman-teman tahu ya, acne is not only a cosmetic problem, it is a medical condition. Jadi jerawat itu bukan hal normal, teman-teman. Jangan dianggap normal, jangan dianggap wajar. Nanti kalau teman-teman itu menganggap jerawat itu normal dan tidak ditreatment, tidak segera diobati, itu nanti jerawatnya akan tambah parah. Akan tambah parah sehingga sequel atau bekas jerawatnya juga pasti susah juga untuk dihilangkan. Jadi acne itu bukan sekedar permasalahan kosmetik atau permasalahan estetik ya. Acne ini sudah termasuk penyakit kulit yang kronis. Jadi di dunia ini acne atau jerawat atau sebutannya kalau medis itu acne vulgaris itu sudah termasuk penyakit kulit dan itu juga ada klasifikasi atau ada diagnosa klinisnya, diagnosa apa penyakitnya itu dengan kode kalau tidak salah tadi saya lihat itu kodenya L70.0 itu adalah kode diagnosa acne vulgaris. Nah, jerawat atau acne vulgaris itu merupakan suatu penyakit peradangan kronis dari folikel pilosebaceae yang ditandai adanya komedo, papul, kista, dan pustul. Predileksi atau yang dimaksud adalah tempat-tempat bisa timbulnya jerawat itu ada di mana aja? Itu ada di wajah, bahu, punggung, lengan atas, dan dada. Kemudian untuk prevalensinya atau angka kejadiannya itu ada 85% itu dialami oleh remaja. Paling sering muncul pada usia 15 sampai 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa 85% itu dialami oleh remaja? Karena remaja ini banyak sekali atau kompleks sekali ya untuk faktor-faktor yang bisa mempengaruhi jerawat, antara lain hormonal tentu saja, kemudian secara psikis, stres, pola makan, pola kebiasaan. Nah, itu kenapa di usia remaja itu rentan sekali atau angka kejadiannya itu tinggi. Dan untuk jerawat ini bukan hanya pada remaja, lansia pun juga bisa terjadi jerawat. Next. Nah, ini adalah gambaran klinisnya, teman-teman. Jadi, gambaran klinis itu artinya yang kita bisa lihat gejalanya. Nah, itu ada beberapa gambar, yaitu ada blackheads, whiteheads, itu adalah komedo. Komedo kok diklasifikasikan jerawat, betul. Komedo itu adalah jerawat yang belum meradang. Jadi teman-teman, tidak mungkin kalau ada klien yang datang, Kak, saya tidak pernah jerawatan, tapi kok muncul tidak pernah komedoan, tapi kok muncul jerawat gitu. Tidak mungkin ya teman-teman. Jadi jerawat itu muncul akibat adanya komedo terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk langsung jerawat, ujuk-ujuk langsung ada nanah, ada
merah-merah seperti itu. Nah, itu nanti bisa didiagnosis banding atau bisa itu bukan jerawat. Tapi untuk jerawat ini adalah bermula dari terbentuknya komedo. Nah, kembali lagi, untuk komedo ini adalah non-inflamatori ya teman-teman, jadi tidak ada peradangan komedo itu. Komedo itu ada dua macam, blackheads atau komedo hitam, itu adalah komedo yang terbuka. Kemudian whiteheads itu komedo putih, itu yang komedo tertutup. Jadi teman-teman kalau menjumpai yang ada komedonya, itu ya sebenarnya akne. Kemudian yang inflamatori atau yang sudah ada peradangannya, ini ada 4, yaitu jenis papul, pustul, kista, dan nodul. Papul ini bentuknya benjolan kecil-kecil, tapi belum ada peradangan, belum ada nanahnya maksudnya. Kecil-kecil merah, itu papul. Tapi kalau pustul, itu kecil-kecil merah, tapi sudah ada titik nanahnya. Kuning-kuning atau putih-putih, itu adalah pustul. Kemudian kistik atau kista. Kista itu benjolan, sudah benjolan, sakit, kemerahan, dan besar. Yang besar-besar, yang jerawat-jerawat besar itu bentuk kista. Itu biasanya sering sekali muncul di depan telinga. Di depan telinga itu sering muncul jenis jerawat kista. Kemudian ada nodul. Nodul itu benjolan bisa kecil-kecil, bisa besar-besar. Jadi variasi untuk bentuknya. Tapi ini ciri-cirinya adalah benjolan, kemudian kemerahan dan nyeri. Dan kalau dipegang itu, ditekan itu adalah keras. Itu kalau teman-teman jerawat batu itu nodul. Baik, slide. Nah, berikut adalah unit pilosebaceae normal. Jadi komedo dan jerawat itu sebenarnya terbentuknya di mana, teman-teman? Ya di sini. Jadi di gambar ini teman-teman bisa perhatikan pilosebaceae itu adalah ya ini unit itu yang ada di gambar itu. Itu ada folikel rambut, kemudian juga ada kelenjar minyak, sebaceous glands. Nah, itu yang normal. Jadi pilosebaceae yang normal yang sehat itu seperti ini gambarannya. Belum adanya komedo, belum adanya jerawat. Namun ketika ada gangguan di sini mulailah terbentuk cikal bakal jerawat, yakni namanya komedo. Jadi komedo itu adalah jerawat yang belum meradang. Dan jika tidak diatasi, komedo bisa berkembang menjadi jerawat yang meradang, memerah, bernanah, membesar, dan nyeri. Begitu ya. Next. Nah, kemudian ini faktor. Jadi faktor-faktor atau penyebab ini banyak sekali atau multifaktorial jerawat itu. Jadi tidak bisa dikatakan jerawat itu hanya karena hormonal. Apa-apa hormonal, apa-apa yang disalahkan hormonal, genetik. Kan banyak sekali penyebabnya. Nah, ini patogenesis itu adalah penyebab gangguan yang dari dalam, yang memang benar-benar itu dari jenis kulitnya, seperti itu. Yang pertama karena adanya peran hormon androgen. Hormon androgen itu akan menstimulasi produksi sebum yang berlebih. Nah, teman-teman bisa dilihat di gambarnya. Nah, itu tadi yang nomor 1 itu adalah pilosebaceae yang normal ya, teman-teman, yang belum ada terbentuknya komedo. Yang nomor 2, karena adanya produksi sebum yang berlebih, sebum itu adalah minyak, kelenjar minyak. Sebenarnya kelenjar minyak itu berfungsi sekali untuk kulit kita, untuk melembabkan kulit kita agar tidak terlalu kering, agar tidak gampang kena sinar UV gitu. Tapi jika berlebihan itu akan berakibat terjadinya komedo. Nah, dengan peran hormon tadi akan menstimulasi sebum yang berlebih, akhirnya yang gambar kedua itu karena sebum berlebih, kemudian ada hiperkeratinasi yang besar di situ. Kemudian muncullah itu terbentuknya kantong yang ada komedonya, lemak seperti itu. Nah, kemudian gambar yang ketiga itu ada merah-merahnya di sekitarnya. Itu artinya sudah ada proses inflamasi atau radang yang ada merah-merahnya. Jadi tadi dari yang tidak ada komedo, kemudian karena proses-proses itu tadi terjadilah komedo. Komedo kalau tidak segera diekstraksi, tidak segera dieksfoliasi, lama-lama di situ pasti akan kemerahan. Teman-teman kalau mempunyai skin analyzer yang dengan bisa di zoom itu, komedo itu kalau memang lama-lama tidak diambil itu pinggirnya itu pasti ada kemerahannya. Itu. Nah, kemerahannya itu adalah proses peradangan atau inflamasi. Nah, peradangan dan inflamasi itu kalau lama-lama tidak ditangani juga akan berkembang itu koloni bakteri, yaitu koloni Cutibacterium acnes atau P. acne. Sebenarnya si acnes ini adalah bakteri normal yang ada di kulit kita. Bakteri itu ya cuma duduk-duduk aja di kulit kita. Tapi begitu ada peradangan di situ, itu kan peradangan itu kan ada banyak makanan lah di situ. Nah, itu suatu makanan untuk bakteri-bakteri itu. Jadi bakterinya itu berkolonisasi di situ, berkembang biak sangat cepat di situ karena di situ ada makanan. Akhirnya apa? Kalau bakterinya di situ terlalu banyak, bakteri yang terlalu banyak di situ akan menimbulkan yang tidak normal. Akhirnya di situ ada nanah yang meradang, nyeri, kemudian rentan meletus. Nah, jerawat yang sudah meletus itu hati-hati karena cairan dari jerawat itu bisa menulari kulit-kulit yang di sampingnya. Akhirnya bisa jerawat itu banyak di situ, ngumpul di situ. Di samping-sampingnya kulit yang jerawat utamanya sudah sembuh, tapi yang di pinggir-pinggirnya akan tumbuh lagi. Dan tidak hanya itu, kalau sudah meletus, produknya atau benjolannya tadi itu kan sudah hilang. Nah, itu akan meninggalkan bekas, sequel namanya, yaitu scar atau bopeng. Nah, begitu. Next, Kak.
Kemudian etiologi atau faktor yang pemicu, yaitu ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik itu dari dalam ya teman-teman, atau endogen, yaitu genetik. Keluarga pernah mengalami akne. Bukan berarti misalnya keluarga kita atau orang tua kita itu tidak, dulunya kalau kita tanya tidak pernah berjerawat atau jarang sekali berjerawat. Kenapa kita sebagai anak kok jerawatan? Itu bukan berarti jerawatnya yang menurun, tapi lebih ke jenis kulitnya, yaitu berminyak itu tadi. Berminyak itu akan prosentase akan terjadinya jerawat itu lebih tinggi daripada yang kulit kering. Kemudian ras ini juga cenderung ke genetik ya teman-teman. Jadi orang Jepang itu lebih banyak kasusnya daripada orang Kaukasoid. Orang Kaukasoid lebih banyak daripada orang negro. Jadi orang-orang negro Afrika sana itu jarang sekali terjadinya jerawat. Kemudian yang ketiga adalah haid. 60-70% jerawat aktif itu muncul pada saat periode haid. Sebelum, waktu haid, ataupun setelah. Jadi banyak kan teman-teman klien-klien kita yang datang ke kita, biasa Mbak, biasa Kak, baru jerawatan karena baru periode haid gitu. Nah itu memang ada faktor hormonal di situ. Kemudian faktor ekstrinsik atau dari luar. Ini bisa disebut dengan akne eksosom ya nanti di bawahnya. Jadi stres, iklim, suhu, kelembapan, kosmetik, diet, obat-obatan itu juga berpengaruh kepada keparahan jerawat. Next. Nah, berikut adalah akne eksosom. Akne eksosom ini artinya adalah hal-hal atau faktor-faktor yang bisa memperparah atau mempengaruhi akne itu. Ini ada 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi ini adalah dairy product. Misalnya dairy product ini adalah dari golongan susu dan turunannya, keju. Nah, itu juga akan berpotensi untuk memperparah jerawat. Kemudian indeks glikemik yang tinggi atau kadar gula yang tinggi. Misalnya apa? Roti, gula-gula manis-manis, kemudian yang tepung-tepung, makanan tepung-tepung seperti apa? Bakso, mie, pentol. Nah, itu atau sebelah itu juga merupakan indeks glikemiknya tinggi atau indeks gulanya itu tinggi. Dairy product atau yang susu olahan, kemudian keju dan gula ini yang bisa memicu produksi sebumnya itu berlebih, akhirnya berminyak. Dan berminyak juga rentan terhadap timbulnya jerawat. Kemudian yang kedua adalah medication atau pengobatan. Nah, ada beberapa obat-obat yang dikonsumsi itu yang akan memperparah atau memicu terjadinya jerawat. Apa saja? Obat hormonal. Nah, obat hormonal itu ya. Kemudian obat-obatan kortikosteroid, vitamin B12 itu juga. Kemudian obat kanker dan juga imunosupresan atau imbus kayak gitu ya, kalau nyebut merek itu juga bisa. Kemudian ada faktor okupasional. Okupasional itu contohnya kosmetik. Kosmetik itu teman-teman nanti bisa lihat di Google, teman-teman bisa searching di Google yaitu rating atau scale of comedogenic. Jadi di situ nanti akan terpapar di situ semua bahan-bahan apa, bahan-bahan kosmetik apa atau skincare apa yang komedogenik. Jadi nanti teman-teman jika menemukan klien yang dia itu memang komedogenik, rentan terhadap jerawat dan komedo, jangan dikasih treatment maupun jangan dikasih skincare yang komedogenik. Nanti ada di Google. Silakan nanti teman-teman bisa searching atau nanti setelah webinar saya share di grup. Nah, kemudian steroid, kandungan steroid juga akan mengakibatkan timbulnya jerawat. Kemudian faktor mekanik. Faktor mekanik itu adalah kita facial atau kita membersihkan wajah secara over misalnya menggunakan alat-alat seperti sikat untuk pembersih sikat untuk facial wash gitu kan ada. Kemudian tindakan-tindakan treatment misalnya microneedling, dermabrasi itu juga harus hati-hati jika ada jerawatnya. Kemudian yang keempat adalah polutan. Polutan ini ada polusi udara, asap kendaraan, asap pabrik dan lain-lain, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian iklim itu ada kelembapan yang tinggi itu juga akan memicu pori-pori membuka, kemudian sebumnya juga akan berlebihan, akhirnya muncullah komedo dan jerawat. UV yang tinggi seperti masa-masa sekarang ini UV-nya ekstrim sekali. Kemudian suhu panas itu kaitannya dengan UV yang tinggi tadi. Kemudian ada faktor psikologikal dan lifestyle. Itu misalnya apa? Stres. Stres di sini bukan berarti secara psikis ya atau gila gitu, bukan. Stres di sini adalah terkait dengan kelola emosi, kemudian kelola stres itu tidak baik, pola tidurnya yang kurang, kemudian dikit-dikit baper gitu, itu juga bisa loh teman-teman. Kemudian juga pola makan, minumnya juga tidak teratur, makan makanan yang food junction kayak gitu, junk food, kemudian yang minum-minuman yang latte-latte, boba, yang manis-manis itu juga akan memicu. Kemudian paparan radiasi gadget dan laptop. Jadi kita setiap hari kan terpapar oleh radiasinya dari HP. Tidak mungkin kita sehari itu tidak terpapar. Nah, itu juga bisa. Slide. Kemudian
sekarang masuk ke penanganan. Nah, penanganan ini tentu saja disesuaikan dengan derajat keparahan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kita nanti klasifikasikan ya. Jadi jika ada teman-teman kedatangan klien atau pasien, kita bisa mengenali dan juga bisa menilai apakah ini termasuk yang ringan, apakah ini termasuk yang sedang atau berat. Karena treatmentnya dan juga terapinya akan berbeda. Jangan diratakan, semuanya itu diratakan. Misalnya pokoknya ada klien yang jerawat harus di peeling peeling salicylic acid, pokoknya harus di itu. Atau harus di suntik acne kill. Nah, itu tidak boleh karena penanganan itu harus sesuai dengan derajat keparahannya. Nah, ini di sebelahnya ada beberapa treatment atau beberapa terapi untuk penanganan jerawat. Yaitu yang pertama adalah OTC. OTC itu adalah over the counter atau skincare. Skincare yang bisa dibeli di mana-mana, di drugstore ada, di marketplace ada, di supermarket ada. Tentunya yang aman adalah yang sudah ber-BPOM. Teman-teman bisa ngecek produknya, kalau ada kode NA itu berarti sudah BPOM. Nah, OTC ini juga harus disesuaikan dengan jenis kulitnya. OTC ini gini teman-teman, skincare ya, skincare basic skincare itu ada 3 minimal. Apa saja? Yaitu cleansing. Cleansing itu ya bisa facial wash, bisa micellar water, atau keduanya itu namanya double cleansing. Kemudian yang kedua adalah untuk moisturizing ya, untuk melembabkan. Itu penting. Kenapa? Walaupun wajahnya yang berjerawat itu cenderung berminyak, kenapa harus membutuhkan moisturizer? Nanti bukankah malah tambah hilang minyak? Kan ya teman-teman, jadi moisturizer itu beda dengan minyak. Moisturizer itu adalah melembabkan, menjaga kelembapan kulit agar skin barrier-nya itu tidak rusak. Karena kalau skin barrier-nya sudah rusak, skin barrier itu adalah benteng ya teman-teman, atau tembok-tembok gitu. Kalau skin barrier-nya itu sudah rusak, akibatnya apa? Malah tambah porak-poranda di wajah kita. Misalnya kemerahan, misalnya ya jerawat itu tadi, kemudian flek. Karena apa? Jika skin barrier-nya rusak atau tipis, itu akan UV akan langsung masuk. Kemudian bakteri juga akan cepat masuknya ke dalam kulit kita. Makanya kenapa moisturizer itu sangat penting sekali, yaitu untuk menjaga kelembapan dan menjaga skin barrier-nya kita. Kemudian yang ketiga, tadi kan sudah ada cleansing, moisturizing, kemudian protecting. Protecting ini juga sangat penting sekali, yaitu sunscreen. Mau kulitnya kering, mau kulitnya normal, mau kulitnya berminyak, mau kulitnya jerawatan, harus pakai sunscreen. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi untuk sunscreen ini, atau untuk semua produk ini yang untuk OTC ini adalah disesuaikan dengan kondisi atau disesuaikan dengan jenis kulitnya. Sunscreen itu kan ada 2 juga, ada yang physical, ada yang chemical. Namun untuk yang dianjurkan untuk jerawat itu adalah yang physical atau yang langsung melindungi. Jadi dia itu prosesnya menangkal UV itu. Tapi kalau chemical itu akan menyerap di situ. Nah, kalau yang chemical karena diserap di kulit kita akhirnya panas, ada efek panas di wajah kita. Nah, itu yang tidak baik untuk acne prone atau jenis kulit yang berjerawat. Kemudian yang kedua adalah terapi topikal. Terapi topikal ini adalah yang dioleskan. Beda dengan OTC. OTC itu skincare yang bisa dibeli di marketplace atau di toko. Tapi kalau terapi topikal ini adalah yang sudah ada obatnya. Nah, teman-teman, saya kembali lagi ke atas ya. OTC ini bisa digunakan untuk yang jerawat ringan. Jerawat ringan itu bisa menggunakan OTC. Untuk yang topikal ini lebih ke yang sedang. Topikal sedang ke berat itu menggunakan topikal. Nah, topikal ini obatnya ada beberapa kandungan kombinasi antara antibiotik, antiinflamasi, kemudian ada juga yang ada retinoidnya. Kemudian terapi oral atau sistemik ini terapi obat juga, kombinasi obat-obatan antibiotik dan antiinflamasi juga, namun diminum. Ini jelas perlu resep dokter. Jadi di sini teman-teman beautician yang tidak bisa mengeluarkan resep dokter nanti boleh meminta resep dari dokter-dokter yang sudah bergabung di sini. Ini tadi saya cek ada dokter Yana, dokter Anna, dokter Widya, dan dokter Lilis kalau nggak salah ya. Nanti dokter-dokter di sini juga bisa dimintai bantuan teman-teman beautician untuk mengeluarkan resep. Nah, kemudian treatment. Nah, treatment ini yang bisa kita lakukan sebagai beautician atau ahli kecantikan. Treatmentnya ini ada beberapa juga yang bisa dilakukan untuk kasus acne. Misalnya apa? Misalnya HF, misalnya PDT, misalnya chemical peeling, dan lain-lain. Kemudian fototerapi. Fototerapi ini terapi yang menggunakan energi cahaya, misalnya laser, misalnya IPL, dan juga PDT terapi. Slide. Kak, suara saya nggak hilang? Suara saya aman ya, Kak, ya? Aman Kak Tifa, di HP dan di laptop saya aman. Oh, baik. Mungkin kendala sinyal bisa di teman-teman. Oh, ya. Baik, selanjutnya ini adalah bagan alur penanganan jerawat. Ya, jadi ini ada bagannya, teman-teman. Jika ada kedatangan klien, nah kita bisa berpatok ke sini. Nah, ini saya ambil dari Persatuan Dokter Kulit.
Jadi saya ambil dari situ karena saya pernah belajar di perkumpulan dokter kulit juga. Nah, ini ada bagannya. Jika ada pasien yang datang dengan keluhan akne, kita diagnosa dulu. Sebelum diagnosa itu muncul, itu kan kita harus menilai. Jadi di anamnesa, anamnesa itu menanyakan riwayatnya, kemudian menggunakan krim-krim apa aja dulu, gitu. Kemudian selain anamnesa, kita melihat kondisi wajahnya. Oh, ada 5 komedo. Kemudian ada jerawat merah-merah, ada jerawat yang ada nanahnya. Nah, itu nanti kita klasifikasikan ke jerawat mana tadi? Ringan, sedang, atau berat. Kalau benar-benar itu jerawat, kemudian tadi kan sudah dikategorikan, berarti kita treatment atau edukasi dan treatment yang sesuai dengan gradingnya tadi. Tapi kalau itu bukan jerawat, ternyata itu ada beruntusannya. Tapi itu bukan jerawat nih. Nah, diagnosa bandingnya ini di sebelah ada milia. Milia itu adalah di bawah mata itu ya, tuh milia itu bisa. Oh, ini bukan jerawat, ini milia. Atau ini kok beruntusannya ada di di jidat kecil-kecil kayak ada keringat-keringatnya itu. Oh, berarti itu yang keringat bukan jerawat. Atau cuman kemerahan aja nih, tidak ada benjolan-benjolan tapi merah di pipi. Oh, itu kemungkinan rosacea atau telengaksis. Nah, itu. Jadi seperti itu nanti kita menilainya. Betulkah itu jerawat atau cuma sekedar permasalahan kulit yang lainnya seperti itu. Kemudian di layar juga ada cara menilai kita. Jadi kalau yang ringan itu, jadi teman-teman bisa menghitung dalam satu wajah itu. Kalau kurang dari 20 komedonya ya, ini komedo. Komedonya kurang dari 20 berarti itu ringan. Tapi kalau komedonya itu 20 sampai 100 berarti itu sedang. Jadi seluruh wajah ini kalau dihitung. Tapi ya nggak dihitung-hitung 1, 2, 3, 4 gitu jangan. Ya kita ini aja lah secara garis besar. Kalau tampak itu banyak sekali ya itu bisa diklasifikasikan ke sedang atau berat. Nah, bukan cuma komedo aja. Komedo sedang misalnya, komedo ada 20, tapi ada yang merah-merah. Itu namanya pustul ya, tadi yang merah-merah kecil-kecil ya. Itu dihitung juga. Kalau kurang dari 15 berarti dia jerawat ringan. Namun kalau 15 sampai 30 atau 50 itu berarti sudah masuk ke sedang atau moderate tadi. Kalau lebih banyak lagi itu berarti termasuk ke berat. Kemudian ada tidak itu apa nodul-nodulnya, nodul-nodul atau kista itu yang benjolan yang besar-besar tadi, yang sakit-sakit itu tadi ya, atau jerawat batu yang membandel tapi kemerahan di luar. Nah, itu kita juga bisa menghitung itu. Jadi kita hitung, kita klasifikasikan masuk ke jerawat ringan, sedang atau berat. Baru kita memberikan terapi atau treatment yang sesuai dengan derajatnya tadi. Kalau ringan tadi bisalah kita mikrodermabrasi bisa, kita ekstraksi komedo bisa, kita facial yang untuk eksfoliasi juga bisa. Namun kalau misalnya ini sedang nih, soalnya sudah ada merah, sudah ada inflamasi, sudah ada peradangan di situ. Nah, itu kita cari lagi untuk treatmentnya yang cocok apa. Misalnya kalau ada pustul, kita HF atau high frequency dengan direct atau dengan sparkling kita tap-tap di bagian pustulnya. Atau bisa kita chemical peeling, bisa seperti itu. Kemudian bisa juga kita sarankan atau edukasi dengan produk-produk skincare atau obat topikal yang sesuai. Begitu ya teman-teman ya. Next. Nah, ini tadi. Jadi ini gambarannya ya, teman. Jadi kalau milk itu yang ringan itu yang tadi sekedar komedo-komedo aja. Nah, ini siapa yang bisa membantu kita? Beautician. Ini bisa membantu, bisa mentreatment sampai ke sedang. Namun ini kalau untuk beautician ini batasannya hanya untuk ke treatment ya, teman-teman. Ke treatment facial, chemical peeling juga bisa. Namun kalau untuk pengeluaran obat-obatan minum maupun krim-krim yang racikan ya. Krim racikan ini adalah krim obat topikal tadi yang berisi dengan kombinasi antibiotik dan antiinflamasi serta retinoid itu dokter umum itu bisa mengeluarkan. Kalau kita sebagai beautician itu hanya untuk treatmentnya boleh di treatment. Kemudian juga edukasi kepada pasiennya menggunakan produk yang seperti ini itu juga bisa. Kemudian yang severe ini adalah yang berat itu. Nah, kalau yang berat itu sebaiknya dirujuk atau dikonsultasikan ke dermatologis atau ke dokter kulit karena itu sangat kompleks sekali dan pengobatannya memang butuh kontrol yang tepat. Nah, next. Nah, ini ya teman-teman ini untuk treatment atau terapinya. Ringan tadi ya, OTC. OTC over the counter atau skincare yang bisa dijual bebas, bisa dibeli bebas juga. Tapi sarannya harus yang ber-BPOM. Itu apa aja yang cocok untuk jerawat atau acne prone, yaitu salicylic acid yang mengandung retinoid, benzoyl peroksida, niacinamide, azelaic acid, TTO ini adalah triti oil, AHA, Santella, aloe vera ini bagus. Ini cocok untuk acne prone. Kemudian eksfoliasi dengan ekstraksi komedo juga bisa, kemudian facial treatment. Kemudian yang kedua adalah sedang, bisa menggunakan OTC, namun sebagai pendamping, tapi ini bisa dikonsultasikan ke dokter juga.
Kemudian obat topikalnya antibiotik dan antiinflamasi. Kemudian obat oralnya tadi. Kemudian facial treatment juga boleh. Nah, teman-teman bisa sampai sedang ini bisa kita treatment. Kemudian yang berat ini harus ada topikal juga ada. Tapi ini kalau yang berat tidak mempan ya teman-teman, kalau menggunakan OTC atau skincare ini tidak mempan. Ini harus butuh pengobatan ekstra. Topikal, kemudian oral. Nah, oral ini bisa menggunakan isotret, bisa menggunakan vitamin A, dan kemudian juga kombinasi antibiotik. Namun teman-teman perlu dipahami juga, untuk isotretinoin ini tidak boleh diminum pada ibu hamil karena bisa mengakibatkan cacat janin. Nah, kemudian facial treatment itu bisa, tapi kalau untuk yang berat ini treatmentnya ini perlu ke dokter SPKK juga. Kemudian, nah ini dirujuk ke SPKK. Next. Nah, ini ada 2 fase. Jadi, misalnya sudah fase pengobatan sudah selesai. Apakah sudah selesai itu treatmentnya dan penggunaan skincare itu? Tidak ya teman-teman. Ini ada 2 fase, ada pengobatan dan maintenance. Jadi kalau fase pengobatan itu ketika jerawatnya masih aktif, masih merah, masih meradang, masih bernanah, masih nyeri, itu harus fase pengobatan dulu. Kemudian fase maintenance itu kalau sudah jerawatnya itu sudah diobati, sudah tuntas, sudah stabil, namun perlu, ini teman-teman perlu tetap ada maintenance-nya atau perawatan lanjutannya. Itu menggunakan OTC juga bisa. Nah, itu apa? Ya penggunaan skincare yang sesuai dengan jenis kulit. Jangan langsung sudah selesai pengobatan nih, misalnya sudah sembuh jerawatnya. Terus langsung ujuk-ujuk langsung ganti ke paket yang whitening misalnya ya, untuk treatment atau untuk skincare-nya yang whitening. Nah, itu langsung ujuk-ujuk kayak gitu tidak bisa teman-teman, nanti akan timbul lagi jerawatnya. Jadi fase maintenance ini bisa lama durasinya dengan menggunakan produk-produk yang sesuai dengan jenis kulit atau sesuai tadi ada salicylic acid, retinol oil dan lain-lain. Next. Nah, ini sekuel jerawatnya. Sekuel jerawat itu adalah yang diakibatkan setelah proses jerawat itu sembuh. Ini ada hiperpigmentasi atau PIH atau bekas jerawat yang hitam. Tuh. Kemudian juga ada yang PIE atau post inflammatory erythema, yaitu bekas jerawat yang merah-merah. Nah, yang merah-merah ini biasanya karena akibat pembuluh darah yang melebar di sekitaran jerawat. Kemudian ice pick. Nah, ini yang beberapa 4 ke samping ini adalah bopeng ya, teman-teman. Itu bopeng itu ada yang jenis ice pick. Ice pick itu kecil tapi dalam. Ice pick itu kayak palung. Nah, kemudian box scar. Box scar ini adalah bopeng yang bentuknya kotak-kotak. Kemudian rolling scar, ini bopeng yang bentuknya itu cekungan-cekungan ini, cekungan-cekungan. Biasanya malah justru di wajah itu tidak tampak bopeng karena saking banyaknya bopeng dan cekungan-cekungan itu ada, itu malah justru malah tidak tampak kalau itu bopeng. Padahal sebenarnya itu bopeng parah. Kemudian hipertropik. Hipertropik itu atau keloid ya, teman-teman. Jadi ada kan beberapa, misalnya di hidung dan dagu itu rentan sekali bekas jerawatnya itu malah keloid atau bendol-bendol gitu. Itu biasanya di hidung dan di dagu. Baik, next. Nah, akibatnya lebih ke secara psikologis ya, yaitu depresi. Karena dengan adanya jerawat merah banyak, nanah-nanahan apalagi, nah itu bisa menimbulkan efek minder, insecure. Pasti ada kayak gitu, apalagi yang dialami oleh remaja. Remaja itu kan memang tadi ya prevalensinya tinggi, dan juga kalau sudah seperti itu, sudah banyak, sudah merah-merah bernanah-nanah kayak gitu, bisa menimbulkan efek depresi, kecemasan, stres, secara psikososial juga. Psikososial itu tuh juga minder kalau bertemu dengan teman-teman, tidak percaya diri kalau foto-foto seperti itu. Next. Nah, berikut adalah untuk pencegahannya. Pencegahannya itu dianjurkan untuk minum air putih secara teratur, minimal 8 gelas per hari. Kemudian cuci mukanya 2 hari sekali. Jangan terlalu sering karena akan kalau terlalu sering akan mengakibatkan malah iritasi di situ. Tentunya dengan kandungan yang sesuai jenis kulit. Nah, untuk facial wash ini bisa dipilih yang mengandung aloe vera bisa, santalum bisa, triti oil, BHA, AHA, itu bisa dipilih. Kemudian menjaga kebersihan kulit wajah, jangan sering menyentuh wajah dalam keadaan tangan kotor. Jangan kalau misalnya ada jerawat satu atau komedo, bahkan ini komedo, dipencet-pencet sendiri pakai kuku-kuku kita itu jangan, karena kuku kita, tangan kita itu penuh dengan bakteri. Kemudian pola makan sehat, eat clean, hindari junk food, gitu. Kemudian kelola stres dengan baik. Oke, slide. Nah, ini treatment untuk beautician. Nah, ini bisa teman-teman pilih ya, atau bisa dikombinasikan dalam suatu treatment, yaitu ekstraksi komedo. Tadi ya, pentingnya ekstraksi komedo itu apa? Komedo tadi, kita kembali ke awal lagi ya. Komedo kalau tidak segera diekstraksi akan meradang di situ, akan berubah jadi radang, akan kemerahan, nyeri, nah itu yang artinya jerawat.
Jadi sebelum komedo itu menjadi jerawat harus kita ekstraksi dulu. Makanya ideal untuk facial itu berapa bulan sekali sih? Ya 1 bulan sekali per 28 hari. Kemudian bisa kita menggunakan HF direct dan sparkling. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode fototerapi yaitu pakai LED PDT itu ya. Tuh. Kemudian chemical peeling. Chemical peeling ini bisa menggunakan salicylic acid, bisa menggunakan glycolic acid, atau kalau cuman jerawatnya itu tidak banyak, cuman ada beberapa aja, bisa kita Jesner. Jesner itu kita totol dengan kandungan salicylic acid dan juga lactic acid. Itu sudah kombinasi. Biasanya Jesner ini sudah dalam satu produk. Nah, kemudian IPL acne juga bisa digunakan. Kemudian acne kill. Nah, acne kill ini direkomendasikan memang untuk yang nakes dan dokter karena penggunaan jarum dan spet. Untuk teman-teman yang non nakes bisa memilih treatment yang lainnya tadi. Begitu, next. Nah, ini adalah results atau hasil-hasil treatment pasien saya, klien saya. Dari yang pertama itu dia bentuknya nodul ya, teman-teman. Nah, yang di gambar pertama itu bentuknya nodul. Nodul, dan ini pipi kanan kiri, jidat ini juga full seperti itu. Nah, saya treatment menggunakan chemical peeling, yaitu salicylic acid. Misalnya sekarang salicylic acid, 2 minggu lagi saya IPL. Jadi kombinasi seperti itu, tentu saja dengan pemilihan skincare yang tepat. Begitu. Nah, ini hasil kalau tidak salah ini 4 kali treatment, hasilnya sudah bagus sekali. Ini sudah tinggal bekas-bekasnya saja. Timbul satu pun itu karena periode haid gitu. Kemudian yang kedua, gambar kedua, ini juga ini awalnya ini parah sekali, full di wajah, itu juga ada. Jadi yang gambar kedua ini tapi tidak terlalu jelas ya. Ini sebenarnya klien ini ada nodulnya, komedonya juga banyak. Terus dia ada pustulnya, jadi ada titik-titik nanahnya juga. Nah, ini saya treatment peeling dan juga IPL. Kemudian juga PDT yang jelas PDT wajib. Begitu, next. Oh, sudah selesai. Baik, untuk pertanyaan ini tadi saya sudah melihat di chat itu banyak sekali pertanyaan. Nah, ini untuk pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di akhir saja ya, Kak, ya. Jadi sekarang lanjut ke prakteknya saja, karena kebetulan Probandu sudah menunggu dari awal tadi. Jadi kita praktek saja. Baik, sebentar. Sambil saya ini ya, teman-teman, persiapan, prepare tempat dan alat-alatnya, teman-teman bisa menanyakan lewat chat. Ya, Kak Tifa, apakah boleh ini saya bacakan Oh, boleh sambil dibacakan nggak apa-apa. Oke. Ya, pertanyaannya, jerawat yang bagaimana saja yang bisa di acne kill? Oh, baik. Jerawat yang bisa di acne kill atau disuntik acne, itu suntikannya itu isinya kortikosteroid ya, teman-teman. Bisa menggunakan Kenacort, bisa menggunakan Trilak. Kalau saya menggunakan Trilak. Kebetulan saya punya teman apotek, jadi biasanya ya saya dikasihnya Trilak. Jadi untuk acne kill ini bisa disuntikkan pada jenis jerawat pustul, nodul, kistik juga bisa. Tapi kalau komedo jangan gitu ya. Dan untuk teknik suntikannya di pinggirnya, jangan di tengah-tengah jerawatnya, di pinggirnya saja. Dengan dosis yang sekiranya itu jangan terlalu banyak, karena kalau kita menyuntikkan obat acne kill-nya itu banyak, itu malah akan menjadi di situ istilahnya ini ya, nanti jadi bopeng malahan. Gitu kalau kebanyakan dosis. Jadi disesuaikan biasanya 0,01 sudah cukup untuk satu jerawat. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Tips agar tidak bopeng, Kak, setelah melakukan ekstraksi komedo sendiri di rumah. Oh, baik. Kalau komedo sendiri di rumah, kalau benar-benar itu cuma komedo ya, tapi bukan yang radang ya. Dipastikan dulu itu betul-betul komedo bukan. Kalau komedo diekstraksi sendiri di rumah boleh, asalkan dengan catatan harus steril, bersih. Misalnya nggak ada steril ya kita lap pakai kapas alkohol itu sebelum kita ekstraksi ya. Jangan pakai tangan sendiri. Jangan pakai tangan, soalnya kalau pakai tangan ya itu tadi kukunya itu kalau teman-teman lihat di YouTube itu di mikroskop itu ngeri sekali, itu banyak ulat-ulatnya itu. Itu bisa mencegah timbulnya bopeng. Bopeng itu timbul karena ada peradangan itu. Radangnya sudah sembuh, nah itu meninggalkan bopeng. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak Tifa ya. Baik. Ya, kalau acne yang nggak ada matanya itu, tapi ada isinya, cara mengeluarkan tanpa mengelukainya bagaimana? Dilihat dulu itu kalau komedo, maaf kalau jerawat yang merah tapi tidak ada nanahnya ya, itu cara mengeluarkannya bagaimana? Ya diekstraksi aja pakai sendok unang nggak apa-apa. Soalnya nggak mungkin kalau tanpa mengeluarkan produk komedo dan jerawat itu tanpa melukai, itu nggak mungkin. Sulap itu ya. Ya. Ya, kalau pengen yang lebih maksudnya untuk kenyamanan pasiennya, itu bisa menggunakan vakum komedo seperti itu, atau Hydra Facial itu juga bisa. Pertanyaan selanjutnya, untuk kombinasi treatment selain peeling IPL, apa saja yang lain yang bisa dikombinasikan? Apa bisa peeling IPL itu dibarengkan dengan
waktu yang bersamaan itu treatment. Nah, bisa. Jadi IPL dan peeling itu bisa di dalam satu kunjungan. Itu bisa, Kak. Jadi tekniknya itu di IPL dulu. Di IPL dulu, kemudian baru di peeling. Jangan kebalik. Karena peeling itu kan terakhir ya. Nanti kalau peeling dulu, kemudian baru di IPL. IPL kan pakai gel, kemudian gelnya nanti dihapus, dibilas. Nah, itu sama aja. Padahal setelah peeling itu kan tidak boleh cuci muka. Begitu. Nah, kalau treatment yang lainnya boleh. Boleh microneedling itu juga bisa menggunakan serum-serum khusus yang untuk acne. Microneedling itu ya dermapen. Tapi dengan catatan aknenya itu aknenya itu baru tidak muncul. Misalnya dia memang acne prone, rentan terhadap jerawat. Tapi pada saat kunjungan itu tidak ada akne yang aktif, tidak ada lesi yang aktif. Itu bisa di microneedling untuk boosternya, untuk biar serumnya itu berfungsi untuk mencegah timbulnya jerawat, untuk merawat kulit yang berjerawat. Pertanyaan selanjutnya ya Kak Tita ya, Baik, sambil nunggu ya. iya, Kalau jerawat masih tetap keluar, sebentar Kak. ya. Nah, kalau jerawat masih tetap keluar dan meradang, padahal sudah di acne peeling itu bagaimana? Nah, nah ini jerawat itu tadi yang dari awal tadi ya, pembahasan awal tadi jerawat itu tidak bisa langsung sembuh. Jerawat itu bisa menetap sampai bahkan usia lanjut. Jadi jerawat itu tidak bisa langsung satu kali treatment langsung hilang, itu tidak. Nah, karena multifaktorial tadi, faktornya banyak sekali itu. Walaupun kita treatment, tapi pola hidupnya dia itu buruk, kemudian dia itu pola kebersihannya juga buruk, dia tetap melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang tidak dianjurkan, itu ya nanti akan tumbuh lagi. Seperti itu, Kak.